Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada saat hari ini kita datang kepada Tuhan melalui ibadah online kita, dan kita membawa satu kerinduan, yaitu kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya perjumpaan kita dengan Tuhan itulah mengubahkan setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu sepanjang hari yang telah Engkau berikan kepada kami Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan. Dan satu kerinduan kami Bapak untuk datang kepadamu Tuhan, untuk mengubahkan setiap hidup kita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari pertengahan kepada akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami Bapa, Engkau urapi kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya melalui ibadah ini Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Kita katakan bahwa kemanakah kita akan pergi, kemanakah kita dapat menjauhi roh yang suci, dan Dialah sahabat kita, dan hanya Yesus yang ada di dekat kita. Jadi bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari bersama-sama kita ulangi pujian ini. Kita katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita. Kita katakan sungguh besar bagi Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Salam Bapak Ibu, sidang jemaat Gereja Kristen Injili Nusantara, Gunung Karmel. Salam, selamat beribadah. Sebelum bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur dan berbahagia, sebab kesempatan ini kembali Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami bisa menikmati kebersamaan dalam ibadah pada hari Minggu ini. Meskipun kami hanya bisa melakukan dan mengerjakannya di tempat kami masing-masing, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kami kehadirat Tuhan. Sebab perlindungan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata pada hari ini. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami dan segenap hidup kami, dan biarlah firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam setiap kami.
Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan pada saat ini. Kami sambut firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya tak lupa juga mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada hari ini kita diingatkan sebuah hari perayaan besar bagi orang-orang Yahudi, yaitu Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melihat apa itu arti Pentakosta. Secara harfiah, kata Pentakosta ini berarti 50. Pentakosta merupakan hari ke-50 atau 7 minggu sesudah Paskah. 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Di dalam perjanjian lama dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. Imamat 23 ayat 15, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-9. Kemudian di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 22, perayaannya pada akhir musim petik gandum dan merupakan saat sukacita dan syukur kepada Tuhan. Jadi ini adalah hari raya perayaan ucapan syukur bagi orang-orang Yahudi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Pentakosta ini, hari raya Pentakosta ini
adalah hari yang penting, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, bersama-sama kita akan melihat, merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan itu saat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tempat ini ada di Yerusalem. Dan kalau kita bertanya, siapakah mereka orang-orang yang berkumpul di satu tempat itu? Apakah mereka yang berkumpul ini adalah orang-orang Kristen? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, ternyata yang dicatat di situ adalah orang percaya. Apa artinya orang percaya? Karena pada waktu itu belum muncul kata Kristen. Sehingga sekumpulan orang yang percaya itu berkumpul, ya ditulis, ya kumpulan besar orang-orang percaya. Artinya bahwa orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Seperti firman Tuhan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi mereka punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kumpulan di satu tempat ini adalah kumpulan orang-orang percaya. Nah, kita akan melihat dua bagian peristiwa penting dari bacaan kita pada saat ini, di mana orang-orang percaya itu berkumpul. Yang pertama kita akan lihat ayat 2 hingga ayat yang keempat, di mana sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan peristiwa ini dicatat oleh Lukas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas mencatat yaitu dengan satu kata-kata dimulai pada ayat yang kedua, yaitu tiba-tiba. Suddenly. Sesuatu yang terjadi tidak disangka. Sesuatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat, seluruh rumah di mana orang-orang percaya. Katakan, di mana orang-orang percaya itu duduk, di mana orang-orang percaya itu berkumpul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ini yang nampak dalam pemandangan orang-orang percaya yang berkumpul itu. Mereka sama-sama melihat, mereka sama-sama menyaksikan bahwa mereka melihat seperti lidah-lidah api yang bertebaran. Meskipun lidah-lidah api itu bertebaran di tempat itu, saudara-saudara, tetapi tidak terjadi kebakaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini memberikan dampak kepada para murid-murid, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh itu memimpin, Roh itu mengendalikan apa yang perlu mereka katakan, apa yang perlu mereka sampaikan, dan itu semua dalam kendali Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sedang dalam, artinya mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Kekuasaan Roh Kudus itu nyata kepada mereka, yaitu mengendalikan mereka dalam berkata-kata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menguasai mereka dan hasil penguasaan itu
mewujud nyatakan sebuah perkataan yang keluar dari mulut mereka. Tetapi perkataan-perkataan itu datangnya dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan perkataan-perkataan kita setiap hari, dimanapun kita berada? Apakah kita suka berkata-kata sesuka hati kita, sesuka kehendak kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kata-kata kita juga dikuasai oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita katakan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kita katakan, orang bisa mengerti, orang bisa paham tentang isi kitab suci. Apa yang kita katakan, orang bisa paham, orang bisa memahami. Siapakah itu Allah? Siapakah itu Yesus Kristus? Dan siapakah itu Roh Kudus? Jadi mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan, biarlah kita terus memohon pimpinan Tuhan, agar perkataan kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Biarlah perkataan kita senantiasa dikendalikan, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, kita akan lihat pada ayat yang kelima hingga ayat yang ke-12. Pada waktu itu di Yerusalem, ya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Di situ dicatat oleh Lukas, yaitu orang-orang Yahudi yang saleh. Bukan orang Yahudi sembarangan, tetapi ini adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan kata saleh ini sangat menarik. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9, bagaimana Musa mengatakan kepada umat Israel untuk mereka bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengarlah hai Israel, bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Dan kemudian dirinci oleh Musa dengan kata haruslah, 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 haruslah. Haruslah engkau membicarakannya, haruslah engkau mendiskusikannya, haruslah engkau mengikatkannya, menuliskannya di dahi, bahkan di pintu-pintu masuk itu ditulis. Ajarlah anak-anak ketika duduk, bicarakan pada saat kita sedang berjalan atau kapan saja. Jadi orang Yahudi punya kebiasaan sejak kecil untuk mendidik anak-anaknya bagaimana mereka untuk taat kepada Tuhan, yaitu dengan Taurat Musa. Dan tentu kalau kita perhatikan saudara-saudara, mereka sangat menerapkan hukum-hukum Taurat atau syariat-syariat Taurat yang sangat ketat. Sangat ketat. Saking ketatnya saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk pada hari Sabat, Yesus dihujat mati-matian karena melakukan dan mengerjakan pekerjaan itu pada hari Sabat. Karena di dalam Taurat Musa, saudara-saudara, orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan. Tidak boleh. Ketika orang itu melakukan pekerjaan pada hari Sabat, itu artinya mereka melanggar hari Sabat. Ini dipelihara, terus dijaga dan ditaati. Makanya banyak sekali orang-orang Yahudi yang saleh, yang taat kepada hukum-hukum Taurat Musa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, selain diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, dan ternyata di situ banyak orang. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Dengan peristiwa itu membuat semua orang
mereka menjadi bingung. Ini ayat yang ke-6. Kok bisa peristiwa ini membuat mereka bingung? Confounded. Atau dalam bahasa Jawanya, saudara-saudara, kuwur. Kuwur atine. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, peristiwa ini membuat mereka bingung. Loh, kok bisa? Mereka bisa ngomong, mereka bisa berbicara, mereka bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa kita masing-masing, dari mana kita berasal. Dan kemudian ayat yang ke-7 juga berkata, selain mereka bingung, kuwur atine, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Amazed and marveled. Bahasa Jawa nih ditulis dengan kata jenger, kairaman. Nah, karena heran dan tercengang-cengang, bingung, campur jadi satu. Itu satu kondisi yang membuat orang itu begitu sangat penasaran. Ya, ada bingung, kemudian ada heran, tercengang-cengang dengan peristiwa bahwa murid-murid Yesus berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan orang-orang yang ada di situ, mereka jadi mengerti. Dan mereka orang yang bingung, orang yang heran, orang yang tercengang-cengang itu, mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, saudara, mereka tahu murid-murid Yesus datang dari mana? Dari Galilea. Sementara peristiwa di situ terjadi di Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa bertanya, apakah bahasanya orang Galilea? Apakah orang Galilea punya bahasanya? Saya yakin bahwa setiap daerah memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-20, kita bisa memperhatikan satu informasi di sana, bahwa banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam 1. bahasa Ibrani, 2. bahasa Latin, 3. bahasa Yunani. Nah, bisa jadi ditambah 1 bahasa lagi. 1 bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus sehari-hari bersama dengan murid-muridnya, yaitu bahasa Aram. Nah, ini bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat Israel. Dan Galilea juga biasa pakai bahasa ini, Ibrani, Latin, Yunani, dan juga Aram. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang terjadi dari peristiwa itu, mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Saya bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin mereka begitu fasih dalam mengucapkan bahasa-bahasa itu, meskipun itu bukan bahasanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Lukas mencatat ada 15 bahasa. Ini bisa dibayangkan, Bapak Ibu Tuhan. Yang pertama adalah Partia, yang kedua adalah Media, yang ketiga adalah Elam, yang keempat adalah penduduk Mesopotamia, yang kelima adalah Yudea, yang keenam adalah Kapadokia, 7 Pontus, 8 Asia, 9 Frigia, 10 Pamfilia, 11 Mesir, 12 Libya, yaitu dekat dengan Kirene, 13 pendatang-pendatang dari Roma. Nah, pendatang-pendatang dari Roma, yaitu baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi tetapi penganut Yahudi. Orang Yahudi maupun penganut Yahudi. 14 ada orang-orang dari Kreta. Dan ke-15
ada orang-orang dari Arab. Dan murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus ini, mereka begitu semangat yang menyala-nyala, berkata-kata. Mereka semua bersuara, menyuarakan. Ya mungkin bisa jadi satu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Partia, bahasa Media, bahasa alam dan seterusnya. Bagaimana 15 bahasa ini bisa diucapkan bersama-sama. Dan ternyata saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berkata-kata, semua orang yang ada di Yerusalem itu jadi mengerti, jadi paham. Karena apa? Orang murid-murid Tuhan Yesus itu berkata-kata sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh mereka dari daerah di mana mereka berasal. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan meskipun ini diucapkan dalam berbagai-bagai bahasa, tetapi maknanya tetap sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa makna dari yang mereka ucapkan, dari yang mereka katakan? Ini adalah isi dari berita di hari Pentakosta itu. Pada ayat 11 bagian B, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Entah itu diucapkan bahasa Partia, bahasa Media, sampai ke 15 bahasa tadi yang saya sebutkan saudara-saudara, tetapi maknanya adalah satu. Dan satu itu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. The wonderful works of God, karya Tuhan yang luar biasa. Atau dalam bahasa Jawa ditulis dengan kata pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah. Jadi perbuatan besar apa yang dilakukan oleh Allah? Berita apa yang disampaikan Roh Kudus kepada para murid-murid itu sehingga murid-murid itu mengatakan tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaan atau perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan inilah Injil itu, inilah berita sukacita itu. Dan berita sukacita itu telah disampaikan, telah dimulai, dan telah didengar oleh banyak orang. Yaitu karya Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu adalah berita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya Allah yang telah dikerjakan dan selesai dengan sempurna, dan itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dia perlu berkata, sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka dari berbagai-bagai bahasa, tetapi maknanya hanya satu, bahwa Allah telah berkarya, the wonderful works of God, karya Allah yang luar biasa, yang sudah dikerjakannya di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya, seharusnya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan kita, mereka mengerti, mereka bisa paham siapakah Yesus itu. Dan yang terakhir ayat yang ke-12, melalui peristiwa itu, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. They were all amazed and were in doubt. Kabeh podo sarto bingung, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
What means this? Apa to tegese iki? Jadi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham, apa artinya semuanya ini? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham, itu cenderung akan bingung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, tentunya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan oleh kebenaran firman Tuhan itu seharusnya membuat kita menjadi tenang. Kita bisa paham, kita bisa tahu tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi. Termasuk saat-saat ini, ketika pandemi COVID-19 terjadi dan menimpa kita. Biarlah kita orang-orang percaya, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Ingat bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, mari kita perkatakan seperti yang dikatakan oleh murid-murid, supaya orang lain bisa tahu dan paham karya Allah, perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah Tuhan lakukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Pentakosta, Tuhan menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada para murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem, karena kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dari peristiwa itu, murid-murid yang dikuasai oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata, mereka mengucapkan satu kata-kata, dan kata-kata itu yang keluar dari mulut mereka adalah dari Roh Kudus. Sehingga meskipun mereka berbicara berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa, tetapi maknanya adalah satu, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya Allah yang besar, karya Allah di dalam Yesus Kristus, dan yang telah diselesaikannya dengan sempurna di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan, biarlah hidup kami juga dipimpin, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga setiap perkataan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, dan kita akan mengakhiri pada pagi hari ini dengan sukacita, dan kita angkat satu pujian yang berkata, banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Terjadi di hidupku, pakaian mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku Bapa. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita bisa bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang telah memimpin, menyertai dan memberkati jalannya ibadah kami pada saat ini. Gereja Tuhan, Gereja Kristen Injili Nusantara Gunung Karmel,
bersama dengan jemaat, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Jika sebentar kami boleh mengakhiri semua kegiatan ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan terus menyertai setiap kami dalam setiap tugas, aktivitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik pada hari ini, bahkan sampai pada pekan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.